Halo semuanya, saya Adi Andreas Sinabariba dari Program Studi Ilmu Komputer Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang lanjutan dari pengolahan citra digital. Kali ini berfokus pada materi pengolahan titik. Adapun materi-materi yang akan saya jelaskan adalah image enhancement dan point processing. Tujuan praktikum ini adalah mahasiswa dapat melakukan image enhancement pada citra dengan point processing. Oke, yang pertama kita bahas dulu image enhancement itu apa? Itu adalah proses memanipulasi atau peningkatan kualitas citra agar hasilnya dapat lebih baik dari citra awal untuk aplikasi tertentu. Kriteria baik yang dimaksud tergantung pada aplikasi dan problem secara visual maupun secara otomatis. Misalnya metode yang cukup berguna untuk menyempurnakan citra sinar X. Namun, mungkin bukan pendekatan terbaik untuk peningkatan kualitas citra satelit yang diambil dalam pita inframerah spektrum elektromagnetik. Terdapat dua kategori pada image enhancement yang dapat dilihat pada gambar. Jadi, image enhancement ini memiliki dua bagian. Yang pertama spatial domain dan frekuensi domain. Untuk frekuensi domain kita akan bahas di perkuliahan selanjutnya. Dan kita di perkuliahan kali ini berfokus pada spatial domain, khususnya di point processing. Spatial, do spatial domain ini juga memiliki bagian mesh processing. Namun kita kali ini berfokus pada point processing saja. Jadi apa itu point processing? Point processing merupakan operasi yang paling sederhana, namun juga merupakan operasi pengolahan citra yang paling sering digunakan. Prinsip point processing yaitu sebuah piksel pada citra dimasukkan, diproses dan hasilnya disimpan pada posisi yang sama pada citra keluaran. Jadi katakanlah kita memiliki citra masukan awal f, x, y dan ingin dilakukan manipulasi yang menghasilkan gambar yang berbeda, yaitu g, x, y. Pemrosesan didefinisikan sebagai operasi untuk menghitung nilai baru piksel, g, x, y. Jadi berdasarkan nilai piksel pada posisi yang sama di fx, y dengan menggunakan operasi. Dalam point processing, tidak melihat nilai-nilai tetangga piksel di fx, y. Prinsip pemrosesan titik diilustrasikan pada gambar yang berikut ini. Jadi di sini kita memiliki titik inputan yaitu fx, y. Nah, di outputnya juga berada di titik g, x, y. Jadi sama dia gitu. Oke, selanjutnya adalah beberapa contoh point processing yang paling mendasar dalam pemrosesan citra digital yang biasa dilakukan. Yang pertama kita bahas tentang thresholding. Thresholding merupakan teknik pengolahan citra berbasis pixel yang banyak digunakan untuk segmentasi, yaitu dengan cara memberi satu nilai putih jika pixel lebih besar dari nilai ambang batas. Jadi threshold itu adalah nilai ambang batas ya. Dan memberi nilai hitam jika pixel lebih kecil dari nilai ambang batas. Segmentasi adalah pemisahan objek dari latar belakang citra atau image background. Ini adalah beberapa jenis operasi threshold. Bisa dilihat di gambarnya ada value and threshold level, threshold binary inverted, truncate, threshold to zero inverted, dan threshold to zero. Oke, dalam OpenCV, fungsi yang digunakan adalah CV to titik threshold. Nah, ini adalah codingannya. Yang argumen pertama adalah gambar sumber dengan mode gambar adalah grayscale. Jadi ini adalah argumen pertama, ini adalah IMG argumennya. Ya, ini adalah gambar yang sudah di grayscale ya. Yang argumen kedua adalah nilai threshold yang digunakan untuk mengklasifikasi nilai pixel. Ini adalah argumen kedua. Ini adalah argumen yang digunakan untuk mengklasifikasikan nilai pixel. Sedangkan argumen ketiga adalah Maxwell, mewakili nilai yang diberikan jika nilai pixel lebih dari nilai threshold. Jadi Maxwell ini eh, jika nilainya yang mewakili nilai yang akan diberikan jika nilai pixel lebih dari threshold, lebih dari ambang batas. Lalu eh, yang terakhir, argumen terakhir itu adalah CV2 trace binary. Jadi ini adalah jenis apanya? Jenis gaya thresholding ya. Ada beberapa jenis thresholding
yaitu ini ada 6 ya. Eh, hmm, sorry. Ya, yang pertama ya di sini ada jenis-jenis thresholding ya. Eh, trace binary inverted, trace terang, trace to zero inverted, trace max, trace otsu, dan trace to angel. Ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Ada 8 ya. Oke. Nanti ya kita akan bahas apa sih eh, bagaimana sih tampilan dari trace binary, binary inverted, terang, dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya image contrast. Kontras menyatakan sebagai terang atau lightness dan gelap atau darkness di dalam sebuah gambar. Citra dengan kontras rendah dicirikan oleh sebagian besar komposisi citranya adalah terang atau sebagian besar gelap. Pada citra dengan kontras yang baik, komposisi gelap dan terang tersebar secara merata. Oke, selanjutnya operasi aritmetika. Brightness and contrast citra dapat dikendalikan oleh operasi aritmetika. Operasi aritmatika meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan membagi nilai piksel dengan beberapa nilai konstan. Fungsi aritmatika pada nilai piksel RGB adalah ini sebagai berikut ada 4 addition of a constant itu menambah kecerahan. Yang kedua subtraction of a constant yaitu mengurangi kecerahan. Tiga multiplication by a constant ya menambahkan kontrasnya. Tadi menambah kalau addition itu menambahkan kecerahan, sedangkan multiplication itu menambahkan kontrasnya. Yang terakhir division by a constant, yaitu menurunkan kontrasnya. Selanjutnya kita akan bahas operasi bulan. Jenis operasi bulan atau bitwise telah dibahas pada modul praktikum kedua, jadi tidak dibahas lagi ya. Operasi selanjutnya operasi geometri. Yang pertama ada scaling. Scaling adalah mengubah ukuran gambar lebih besar atau lebih kecil. Pada OpenCV dapat dilakukan dengan memanggil fungsi cv.resize. Jadi ini ya, di sini SRC, di sini SRC adalah citra inputan atau gambar awal kita. Kalau di sini ada DST, itu adalah citra keluarannya, dia mendefinisikan dengan DST ya. Lalu di size ini ukuran gambar output. Jika sama dengan 0 itu dihitung sebagai di size sama dengan size di sini round fx dikali dengan search dari kolom. Lalu, lalu round fy dikali dengan search dari baris. Ini ya di size daripada parameter kedua ya. Sini ada 5 parameter 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, fx itu ada faktor skala sumbu x. Ketika sama dengan 0, itu dihitung sebagai double di size lebar dibagi dengan kolom. Sedangkan di sini ada fy dihitung sebagai di size di size di size kali tinggi dibagi dengan kolom baris maksudnya. Oke, metode untuk interpolasi seluruh flag interpolasi dapat dilihat pada link ini ya. Kalian bisa lihat di link ini nanti. Untuk materi bagian interpolation kita akan bahasnya lebih lanjut. Oke, selanjutnya translation adalah pergeseran lokasi objek. Untuk melakukan translasi citra dapat menggunakan matriks transformasi sebagai berikut. Jadi di sini ada matriks transformasi ya. Pada OpenCV dapat dilakukan dengan memanggil fungsi cv.warp_aven. Oke, sama seperti tadi ada di sini ada tiga parameter ada XRC, M dan DSize. Sama saja. Kita bisa baca deskripsinya. Selanjutnya rotation sama seperti tadi, tetapi OpenCV menyediakan rotasi berskala dengan pusat rotasi yang dapat disesuaikan sehingga Anda dapat memutar di lokasi manapun yang Anda inginkan. Jadi nanti rotasinya tergantung nilai yang kita berikan ya. Oke, di sini ada tiga parameter nanti center, angle, scale. Center itu pusat rotasi, angle itu sudut rotasinya. Nah, di sini kita akan memainkan sudut rotasinya jika ingin memutar gambar yang kita inginkan. Ya. Sedangkan scale itu ada faktor skalanya. Oke, materi kita sudah habis. Sekarang kita akan lanjut ke praktikumnya.
Oke, latihannya yang pertama, bacalah citra gradient.jpg dan lakukan thresholding terhadap citra tersebut menggunakan tipe 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Oke, lalu tampilkan 6 citra tersebut termasuk citra asal menggunakan library matplotlib. Oke, jadi nanti ada 6 gambar ya. Yang satu gambar asli, satu gambar asli dan 5 gambar hasil thresholding. Ini nanti keluarannya ya. Jadi ada 2 baris dan 3 kolom. Sini adalah gambar asli. Ini binary, binary inverted, terang, to zero inverted. Oke, kita coba ngoding ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar yang kemarin yaitu Ed Sheeran yang sudah kita geser ya, Ed Sheeran.gray. Sini juga ada Jenderal Sudirman karena nanti di latihan kedua kita membutuhkan gambar Jenderal Sudirman ini. Oke, yang pertama dulu kita kita akan memakai gambar Ed Sheeran yang kita grayscale di pertemuan sebelumnya. Oke, kita buat dulu file baru, kita namakan latihan 1.py. Yang pertama yang kita lakukan adalah import CV2 seperti biasa, lalu import numpy, lalu from matplotlib import splp. Kita menggunakan matplotlib juga ya. Oke, kita sudah mengimport ini import ya, mengimport library yang kita butuhkan. Import, import library. Oke, selanjutnya kita baca ya gambarnya. Membaca gambar, kita definisikan sebagai image saja. Ya, image, img, gv2.imrate. Oke, kita kasih namanya sesuai nama filenya ya, siran gray.png. Lalu di sini kita kasih angka 0. Lalu di sini selanjutnya kita mulai memasukkan codingan dari thresholdingnya ya. Red, trace, tadi red trace 1 kita namakan itu. Ini adalah namanya ya. Red trace 1 itu namanya nama thresholding yang pertama maksudnya. Oke, gv2 dot threshold oke, kita masukkan ada parameter img. Img ini adalah parameter yang kita lakukan di sini. Jadi dia disimpan ke sini. Img ini menyimpan. Ini kita panggil dia input sebagai inputan. Lalu kita tulis nilainya 127.255. Artinya jika ini 127 artinya nilai thresholdnya atau ambang batasnya. Jika nilai di atas 127 itu nanti akan eh, 127 dia akan eh, jadi warna putih, dia mewakili warna putih. Jika kurang dari 127 dia akan mewakili warna hitam atau bernilai 0. Itu dia. Lalu gv.traceBinary. TraceBinary. Nah, ini yang pertama ya. Kita melakukannya ke TraceBinary. Ini yang GV. Oke. Selanjutnya coba kita save dulu, kita jalankan. Oke, tidak terjadi apa ya karena belum kita kita panggil untuk menampilkannya. Oke, selanjutnya kita buat dulu fungsi threshold
jenis lainnya, kita copy saja, banyak 5 kali ya. Yang kedua ada CV threshold, di sini TS binary, eh, yang kedua itu inverted ya kalau nggak salah. Invert, oke, terang to zero. Yang ketiga juga kita ubah ya, terang. Jangan lupa diganti 3, ini 4, ini 5. Yang keempat itu to zero ya, to zero ini. Yang kelima terakhir to zero invert. Oke, ini kelebihan. Oke, selanjutnya kita nyatakan dia. Hmm, kita nyatakan judulnya titles sama dengan oke, original image binary binary converted to zero. Oke, kita copy aja ya nama. Ini ada, nanti ada nama file-file sesuai nama gambarnya di atas nanti lah. Sesuai gambar asli misalnya nanti namanya eh, original image. Kalau yang pertama itu binary, ini nanti namanya binary, ya binary. Selanjutnya juga gitu ya. Oke, selanjutnya kita panggil image-nya. Nah, kita lakukan array juga seperti yang di atas ya. Sama seperti yang saya bilang tadi. Jadi J kan ada sama-sama ada 6 parameter nanti. J, PS1, PS2, 3, PS4, dan PS5. Oke, pas 6. Oke, selanjutnya kita akan buat apanya ya? Fungsinya ya. For i, ya. Ini sama ini range 6. Kita akan buat dia seperti eh, gitu ya. 6 gambar, dua dua dengan dua baris dan 3 kolom. Oke, kita gunakan plot dot subplot ini 2,3 itu akan menyatakan jumlah baris 2 dan kolom 3. Ini plus, jadi ini nanti berurut ya. Ma plt show image, play. Oke, kita plot title dari titles tadi ya, yang ini titles kita panggil dia titles one. Oke, oh sorry, kita pakai lagi plot titik stick dan use stick. Oke, oke, plt show. Oke, oke, sudah selesai, kita coba ya jalankan. Oke, ada yang salah. Oke, ini seharusnya bukan kurung biasa ya, tapi kurung ini. Oke, kita coba jalankan. Oke, sudah jalan ya. Oh, satu. Oke, ini. Oke, oke, salah, salah. Ada kesalahan di sini seharusnya buat show-nya nggak ikut di sini ya. Ada indentasi ya. Oh, tidak ada indentasi. Ini berpengaruh ya. Jadi, agar kita bisa mengambilkan outputnya secara 6 sekaligus, PLT show-nya dipisahkan dari isinya, dari fungsinya. Coba kita jalankan dan, nah, ini yang saya maksud.
Ada dua baris dan tiga kolom. Di sini ada gambar asli. Ini yang binary, binary inverted, terang, to zero, dan to zero inverted. Oke, itu saja untuk latihan pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan dua. Kita buat dulu file baru. Latihan 2.p. Ini kita clear dulu ya. Oke, kita baca dulu latihan kedua itu apa. Buatlah program dengan menggunakan OpenCV Python untuk transformasi citra digital. Oke, tentang General Sudirman ya. Lakukan operasi geometri, resize, translasi, dan rotasi terhadap citra tersebut. Tampilkan dan simpan ketiga gambar hasil operasi geometri tersebut. Oke, kita coba ya. Import CV dulu. Oke, kita butuh nampi juga. Import nampi asmp. Oke, selanjutnya kita baca gambarnya. mg dengan cv2.envid dengan file name-nya Jenderal Sudirman ekstensinya kita lihat OGPG. Oke. Oh, salah. Kenapa salah? Oh, belum. Kita harus nyatakan ya. Apa namanya? Masih salah. Jenderal Sudirman. Beda nggak nama filenya? Sama ya. Jadi apa yang salah? Oke, kita abaikan dulu ya. Oke, kita buat. Kita nyatakannya dalam dalam rows dan kolom ya. Rows, kolom, dengan mix. Oke. Selanjutnya kita definisikan suatu parameter image size dengan cv2.resize. Nah, di sini dia ada img, kita panggil img tadi, img non fx2. Ini untuk membesar gambar ya. Membesar secara X juga secara Y. Kita akan membesar gambar ya. Ini yang dimaksud resize. Interpolation non CV dan interpolate. Hmm, public. Oke, tutup ini CV itu ya. Kita nggak menyatakan CV itu sebagai CV di sini. Sebenarnya bisa kita nyatakan as CV, tapi jadi di sini kita tinggal manggil CV saja. Ini CV, ini CV. Itu sama saja. Kalau kita tidak menggunakan SCV juga sama. Oke, selanjutnya kita definisikan M. Plot, plot 32. Oke, kolomnya oke, 1, 0, koma, kita buat lagi. Oke, 1,50. Oke, kita translasi ya, image translation. Sama dengan CV work file. Ini adalah fungsinya cv.find ng, koma m, kembali ya, koma calls rows. Oke, coba ini dulu tadi masih salah, masih apa ya?
Coba kita ganti dengan PNG ya. Oke, belum juga ya. Channel Sudirman. Sudirman. Oke, sama nama filenya, tapi tidak tahu apa salah codingan sini. Oh, ya. Sini harus ada tanda petik. Oh, sorry. Nah, ya, baru di ATR ya. Oke, selanjutnya tadi sampai ini ya, dengan CV get. Oke, kita CV get rotation ya sekarang. Rotation episode. Klik oh, yang satu. Sat- Oke, sepertinya melebih. Sorry, ini untuk ini untuk ini. Oke, yang dua kemana? 45,1. Oke, error ada error kan? Oke, kita salah ketik tadi ya. Terus, oke, sudah saya perbaiki. Kita lanjut. Kita definisikan image quotation ya. Quotation sama kebingannya seperti tadi. gp.wrap find mgm calls dot comma calls. Oke, selanjutnya kita simpan dengan cv ini. Oke, cv invite. Oke, cv invite. General Sudirman Resize, translation, dan rotation. Oke, nah, ada parameter yang General Sudirman underscore resize png. Sama parameter kedua image resize nya. Oh, resize. Oh, di sini kurang s. Di sini ada minus. Oke, yang kedua yang kedua translation ya. Invite image kuningan dot resize dot image translation. Yang ketiga itu rotation ya. Oke, masuk tadi general Sudirman rotation. Oh, ini kok resize masih yang atas harusnya translation. PNG. Di sini net net equationnya nih. Oke, selanjutnya kita show insert show image resize image image resize PNG.
Oh, judulnya ya, bukan. Sorry, sorry, sorry. Ini General Suit, General Suit. Petik satu, langsung petik satu, Jenderal Sudirman Resize. Nah, ini kita panggil next size. Wah, begini ya. Oke, selanjutnya kita copy show Jenderal Sudirman Translation. Translation. Yang terakhir, General Precision. Sama IMG Rotation. Oke, yang terakhir GV with K dan GV Destroy All Windows. GV with K, GV Destroy All. Oke, codingannya kita sudah selesai. Coba kita jalankan ya. Oke, ini adalah gambar resize yang telah diperbesar. Coba. General sudah menepen. Ini tadi gambar aslinya kecil, lebih ini dia resize. Kalau diperbesar tadi secara X dan Y itu dua kali ya, perbesar dua kali. Kita lihat lebih besar kan. Lalu ada General Sudirman dot ini apa? Ini adalah General Sudirman rotation. Kita rotasi dia sebanyak yang sudah kita gunakan skalanya tadi. Lalu yang terakhir ada General Sudirman dot translation. Ini adalah hasil translationnya dengan nilai yang sudah kita buat tadi. Oke, dan juga foto-fotonya telah disimpan di sini tadi ya. General Sudirman, resize, rotation, dan translation. Oke, mungkin segitu saja penjelasan yang bisa saya kasih pada pertemuan praktikum ini tentang pengolahan titik point processing. Apabila ada kesalahan, saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih dan selamat.